Baik, bolehkah guru meminta satu orang untuk memimpin berdoa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wasi'a. Amin. Semoga dengan berdoa semua pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sebelumnya Bu Guru absen dulu satu persatu. Ani Setiani, Atika Yahya Ramadhani, Dania Salsabila Nazifa, Hafiza Hairul Lubna, Kanja Ainun Najwa, Muhammad Agung Dermawan, Muhammad Tegar Ardiansyah, Muhammad Attanur Atsin, Rahman Budiono, Rahman Rusitkia, Rifatul Mina, Muhammad Ulin Nuha, Sifanur Fadilah, Tanwirul Fitriani, Nila Silviani. Setelah semuanya saya absen, apakah ada yang izin hari ini? Ya, tidak ada, berarti nihil ya. Mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu bertema tentang akhlak tercela. Subtema menjauhi sifat pemarah, fasik, dan pilih kasih. Sekarang kita amati gambar ini. Ini gambar apa, anak-anak? Orang marah. Apa lagi? Matanya melotot. Ada lagi? Ada lagi? Enggak. Ya. Bagus jawaban kalian. Sekarang setelah kita mengamati gambar ini, kita lanjut ke video. Coba saksikan video berikut.
Pemarah adalah perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh rasa tidak terima di dalam hati. Marah atau godek merupakan luapan perasaan seseorang yang tidak senang karena sesuatu, mungkin karena dirinya dibohongi atau sebab suatu keinginan yang tidak tercapai dan sebab lainnya. Kemudian, kemarahan dalam diri seseorang bisa dilihat melalui tanda-tanda yang ada dan bisa dilihat serta dirasakan. Adapun tanda-tanda orang yang sedang marah. 1. Mengejamnya urat dan otot disertai memerahnya wajah dan kedua mata. 2. Wajah yang cemberut, muram, dan dahi yang mengkerut. 3. Permusuhan dengan orang lain melalui lisan, tangan, kaki, atau yang semisalnya. 4. Membalas musuh dengan balasan yang setimpal dengannya atau lebih parah darinya tanpa memikirkan akibat-akibatnya yang fatal dan seterusnya. Sesuai dengan dalil Allah yang mengenai larangan sifat pemarah yang terdapat pada surat An-Nur ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi'u khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkari walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinna Allah yahdi man yasha Allahu sami'un 'alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Surat An-Nur ayat 21. Adapun bahaya yang diakibatkan dari seorang yang memiliki sifat pemarah, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain, yang kita bahas dalam pertama, dampak buruk sifat pemarah bagi dirinya sendiri. A. Marah dapat meretakkan hubungan persaudaraan dan pertemanan karena orang yang dimarahi akan merasa dicemooh dan dihina, terlebih jika orang yang dimarahi itu tidak bersalah. B. Orang yang suka marah akan dijauhi orang. Kita tentu tidak suka bergaul dengan orang yang pemarah. Tadi, dampak sifat pemarah bagi dirinya sendiri. Yang ini bahaya. Yang kedua itu bahaya marah bagi orang lain. A. Menimbulkan kerusakan sehingga membuat kerugian bagi orang lain. B. Merusak perdamaian karena pemarah biasanya mendahulukan emosi daripada kesabaran.
itu adalah bahaya marah bagi orang lain. Kita lanjut. Bagaimana cara menghindar? 1. Berpikir tentang ayat-ayat Allah atau hadis tentang keutamaan menahan marah. 2. Menakut-nakuti diri dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala bila ia tetap meluapkan marahnya. 3. Menakut-nakuti dirinya tentang akibat dari permusuhan dan pembahasan. 4. Membaca ta'awuz saat marah. 5. Merubah posisi saat marah. Bila berdiri. Masih marah lagi bisa dengan duduk. Masih marah lagi bisa dengan miring. Masih marah lagi yaitu dengan berwudu. 6. Diam menjaga lisan. Dan tadi sekarang kita lihat gambar ini. Gambar apa ini? Orang mencontek, orang yang lagi mengerjakan tugas. Pengertian dari sifat fasik. Apalagi itu gambar orang mencontek di sekolahan. Itu juga termasuk sifat fasik. Pengertian fasik. Secara bahasa, fasik adalah keluarnya sesuatu yang lain dalam keadaan rusak. Itu secara bahasa. Dan sekarang secara istilah, fasik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terjatuh pada perbuatan yang tergolong dosa besar dan menyimpang dari jalan yang benar selain syirik. Akibat yang bersifat fasik. 1. Tidak percaya oleh manusia. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang fasik dengan siksa neraka jahanam. Bagaimana cara menghindari sifat fasik? 1. Kembali kepada kitab suci Al-Quran. 2. Berperilaku sesuai aturan agama Islam. 3. Memahami besar kerusakan dan bahaya akibat sifat fasik. Sekarang coba dilihat gambar apa ini, Cak? Pilih kasih. Kenapa pilih kasih? Iya, karena ibunya lebih sayang pada anaknya yang satu daripada anaknya yang satunya lagi. Pengertian sifat pilih kasih. Pilih kasih berarti memihak atau berat sebelah. Pilih kasih merupakan cerminan sikap tidak adil seseorang kepada yang lain. Sikap ini tentu dilarang dalam agama sebab Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Bagaimana cara menghindari sifat pilih kasih? Yaitu 1. Berempati. 2. Tetap adil. 3. Kenali diri sendiri. 4.
fokus pada kebaikan. Yang diingat-ingat adalah kebaikannya. Sekarang dari pembahasan tadi, ketiga sifat yang dilarang Allah itu ada sifat pemarah, sifat fasik, sifat pilih kasih. Sekarang tadi kita sudah bahas semuanya. Sekarang kita ambil kesimpulannya. Sifat pemarah, fasik, dan pilih kasih adalah akhlak tercela yang harus dijauhi karena dapat merusak hubungan sosial, menghambat pertumbuhan akhlak, dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan menghindari sifat-sifat tersebut, hidup menjadi tenang dan tidak memiliki musuh, lebih harmonis, lebih rukun. Sekarang kalian kerjakan tugas ini. Dari materi yang tadi Bu Guru sampaikan, adakah yang mau bertanya? Ya, silakan. Mengapa sifat fasik dan pilih kasih tidak baik? Ya, Bu Guru jawab dulu. Karena pilih kasih bisa merusak hubungan dengan orang lain, bisa menimbulkan konflik atau marah. Ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana cara mengatasi sifat pemarah? Ya. Cara mengatasi sifat pemarah tadi sudah diterangkan, yaitu dengan belajar mengontrol emosi, menarik nafas dalam, dan berpikir sebelum bereaksi. Ya, kalian mengerjakan lembar kerja yang dibagikan. Dan nanti setelah selesai, tolong untuk mempresentasikan salah satu anak dari kelompok satu. Ditulis nama kelompok siapa dulu? Sekarang untuk kelompok C. Siapa yang mewakili dari kelompok C? Oh ya, Rohman Udiono. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi pilih kasih. Pilih kasih berarti memihak atau setelah pilih kasih merupakan cerminan sikap tidak adil seseorang kepada yang lain. Sikap itu dalam agama, sebab Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Ya, sudah Mas Rohman? Ya, tepuk tangan untuk kelompok C. Setelah semuanya mempresentasikan hasil diskusi masing-masing, sekarang tugasnya guru minta semuanya. Sekarang semua materi sudah selesai kita bahas, kita pelajari. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.
temannya.